Bagaimanakah cara mengecek dari sebuah IGBT komponen elektronik ini, MOSFET IGBT dari mesin las Dayton? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah ini, cek ampermeternya itu harus menunjuk ke dioda seperti itu. Kalibrasi dulu. Kemudian ini saya sudah sediakan MOSFET yang rusak, ini rusak, dan juga MOSFET yang masih bagus, MOSFET IGBT. Untuk pertama kali kita praktekkan dulu yang rusak itu gimana. Yang rusak itu seperti ini kawan-kawan. Jadi ini namanya short. Kalau dibalik lagi juga bunyi, jadi dia short. Short semua ini juga short, kanan kiri short juga. Jadi ini rusak ini. Kemudian yang masih bagus itu ini masih bagus. Kita coba cek yang hitam di sini, ini yang hitam, kode hitamnya. Jadi di sini ini berhubung dengan kaki tengah, berhubungan dengan kaki tengah, nggak menunjukkan angka juga. Di situ tertulis sebuah nominal di layar ampermeternya. Kalau kita balik ini di tengahnya ini kita kasih merah, nggak jalan semua, ya, nggak jalan semua. Ini begitu. Selamat siang kawan-kawan. Kita akan mengecek dari dioda pas miliknya mesin las. Mesin lasnya ini Dayton Zero. Untuk tipe dioda pasnya itu nomor serinya 60F30 ya, 60F30. Seperti biasa, tetap saja kita harus pakai skala dioda di ampermeter. Kemudian kita kabel merah, colokan merah ini kita tempelin di kaki tengah. Ini harus bunyi ya, kaki tengah seperti ini, seperti nyambung. Kita cek kanan kiri ini. Kalau nggak gerak, kalau nggak menunjukkan nominal, berarti masih bisa dipakai. Kemudian kita balik lagi untuk memastikan harusnya ini menunjukkan sebuah nominal atau angka di ampermeter. Kelihatan. Berarti ini dioda pasnya masih bisa dipakai. Ini juga kita balik lagi, masih bisa dipakai. Ini juga masih bisa dipakai. Ini saya beli online, bekas semua, nggak kuat beli yang baru. Dapat online di toko online. Seperti itu kawan-kawan. Di hadapan saya ini adalah PCB dari mesin las Dayton Zero. Waktu pertama datang ke sini itu kendalanya bisa nyala, kemudian lampu OC menyala, lampu kuningnya itu menyala. Terus saya telusuri dari semua komponennya, dari satu persatu komponen. Ternyata ada salah satu
komponen yang rusak, kawan-kawan. Pertama kali saya copot dioda pasnya ini, dioda pas ini saya cek normal, tidak ada kendala kerusakan. Terus saya coba lagi cek yang di IGBT MOSFET-nya ini, ternyata ada salah satu dari komponen ini yang short. Jadi dia sebenarnya bukan short, setengah short lah, setengah short. Ketika saya coba saya telusuri ternyata malah menjadikan short. Jadi ini saya ganti semua. Terus kok masih juga itu penyakitnya, timbul OC-nya itu keluar warna kuningnya, LED-nya itu kan nggak bisa dipakai untuk ngelas. Saya telusuri ternyata ini relay. Di sini ini ada relay. Ini relay ya, relay 12 volt ini. Saya coba copot, relaynya, saya kasih tegangan internal 12 volt di sini kanan kiri ini. Ternyata fungsinya ini relay masih fungsi, masih fungsi dan masih berbunyi cetak begitu. Kemudian saya pasang lagi, ternyata juga lampu kuningnya belum juga hilang, masih protek lah. Saya coba ukur tegangan di sini 300-nya nggak muncul, cuma 200 berapa gitu. Jadi saya curiga sama elko-nya ini, saya ganti beli seperti ini. Ternyata juga masih sama juga, tidak membuahkan hasil. Kemudian saya copot ini kipas, ini kan kipas 12 volt ini. Kipas 12 volt ini saya copot. Saya taruh di sini, di plus minnya ini. Ternyata nggak mau muter itu kipasnya. Berarti di sini ini tidak ada tegangan. Di situ saya baru ada pencerahan. Ternyata yang rusak itu bukan dari sininya, dari modulnya bukan. Ini 12 voltnya itu di sini kan ada transistor atau kecil sekali transistornya. Itu short atau tidak berfungsi lah. Jadi saya copot, saya buang saja, terus saya shortkan ini. Jadi ini dapat 0, dapat minyak dari 12 volt. Ternyata ini malah relaynya itu malah bisa fungsi, bisa berbunyi cetak begitu. Dan akhirnya las ini bisa bangkit kembali. Seperti itu pengalaman saya. Jadi yang pertama kali harus kita cek itu tegangannya ada enggak di sini. Kalau ada 300 berarti normal, gitu kan. Kalau ini lasnya mati, enggak kipas enggak muter, berarti modulnya ini yang 12 voltnya itu tidak mengeluarkan tegangan atau ada yang short. Terus kalau dimatikan ini masih menyimpan tegangan, nggak hilang gitu, berarti PWM-nya ini tidak fungsi. Jadi dia ngendok di sini tegangannya. Terus pengalaman saya tadi itu, ini ada transistor kecil, saya copot, saya cek ternyata nyambung semua, jadi dia short begitu loh, nyambung semua antara kaki. Ini ada 3 kaki, ada 3 kaki ini, 3 kaki 1, 2, dan 3 kan. Saya ukur sini nge-short, sini sama ini juga nge-short. Harusnya kan kalau transistor kan ya begitu, dibolak-balik juga sama. Jadi saya copot saja, saya jumper saja, ini kan minnya ini saya jumper, yang sebelah ini minnya jumper, yang ini enggak, saya jumper kakinya supaya dapat 12 voltnya itu bisa fungsi, bisa mendapatkan 0. Ini akhirnya bisa fungsi kembali. Begitu pengalaman saya. Terima kasih.